Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas pelajaran prakarya bab 3 tentang budidaya satwa harapan. Budidaya satwa harapan. Nah, pelajaran yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis satwa harapan, sarana dan teknik budidaya satwa harapan, tahapan budidaya satwa harapan, dan pemeliharaan budidaya satwa harapan. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu menyatakan pendapat tentang keragaman ternak satwa harapan, mengidentifikasi jenis-jenis sarana produksi dan teknik budidaya satwa harapan, merancang kegiatan budidaya satwa harapan. Kemudian, jenis-jenis satwa harapan. Satwa harapan dipelihara oleh masyarakat dengan alasan yang beragam. Salah satunya sebagai pekerjaan sampingan, karena memiliki nilai ekonomis untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Nah, di Indonesia terdapat banyak sekali komunitas atau perkumpulan pecinta hewan. Biasanya mereka berkumpul untuk berbagi tips perawatan satwa harapan yang dimiliki dan memberikan solusi jika ada kendala dalam memelihara satwa harapan. Apa saja sih satwa harapan itu yang banyak dibudidayakan di Indonesia? Yang pertama yaitu cacing tanah, jangkrik, lebah madu, dan ulat sutra. Itulah satwa harapan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Yang pertama yaitu cacing tanah. Nah, fakta-fakta tentang cacing tanah yaitu cacing tanah tergolong binatang yang berdarah dingin. Cacing tanah dapat menumbuhkan ekor baru jika terpotong, tetapi tidak dapat menumbuhkan kepala baru jika bagian tersebut terpotong. Cacing tidak mempunyai mata. Cacing dapat menangkap sinar, khusus pada bagian depan atau bagian kepalanya. Mereka bergerak menjauhi sinar, dan kulit cacing dapat kering jika terekspos sinar dalam waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih sekitar 1 jam. Jika kulit cacing kering, ia pun akan mati. Cacing dapat hidup jika tersedia oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Jika keempat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka cacing akan mencari tempat yang cocok untuk hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu jangkrik. Jangkrik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang. Jangkrik memiliki tubuh yang rata dan antena yang panjang. Jangkrik jantan memiliki suara yang khas. Suara ini digunakan untuk menarik betina dan menolak jantan lainnya. Suara jangkrik akan semakin keras dan naiknya suhu. Di Indonesia tercatat kurang lebih ada 123 jenis jangkrik. Jenis Gryllus testaculus dan Gryllus mitratus banyak dibudidayakan untuk pakan burung dan pakan ikan. Makanan jangkrik di alam bermacam-macam. Jangkrik adalah pemakan tumbuhan seperti kerokot dan tanaman pertanian seperti sayuran dan palawija. Jangkrik lebih menyukai bagian tanaman yang muda seperti daun dan pucuk tanaman. Kemudian yang ketiga yaitu adalah lebah madu. Lebah madu termasuk serangga sosial yang hidup berkoloni. Setiap lebah mempunyai tugas khusus yang sangat penting bagi kelangsungan hidup koloninya. Di dalam sebuah sarang koloni terdiri atas 3 anggota masyarakat lebah, yaitu seekor lebah ratu, ratusan lebah jantan, dan ribuan lebah pekerja. Jenis atau spesies yang paling penting untuk diternak atau dipanen hasil madunya adalah lebah madu Apis mellifera yang dari Eropa dan Apis indica dari Asia. Selain madu, lebah juga menghasilkan lilin. Kemudian yang keempat yaitu ulat sutra. Habitat ulat sutra. Ulat sutra ini suka tinggal di pohon yang banyak daunnya, terutama daun pohon murbei, dan suka tempat yang tenang, sehingga perkebunan ulat sutra akan dipilih di lokasi yang jauh dari jalan raya atau keramaian. Fungsi ulat sutra.
Jika kepompongnya berfungsi untuk membuat kain sutra, maka ulat sutranya juga bisa berfungsi untuk bahan suplemen penambah stamina tubuh. Hal ini karena ulat sutra mengandung tinggi protein. Manfaat ulat sutra sendiri yaitu selain diambil kepompongnya atau kokonnya lalu dibuat menjadi bahan kain sutra, maka ulat sutranya bisa dimanfaatkan untuk membuat bahan penambah stamina badan. Budidaya ulat sutra. Nah, budidaya ulat sutra ini awalnya dilakukan di Cina, lalu Jepang. Namun kini, berbagai pelosok Indonesia juga sudah ada yang membudidayakannya. Memelihara ulat sutra akan mendatangkan keuntungan yang menjanjikan. Selain bisa dimanfaatkan kepompongnya, maka ulatnya juga bisa dimanfaatkan dan menghasilkan uang. Kemudian kotorannya pun bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk dengan tinggi kualitasnya. Bagian B yaitu sarana produksi budidaya satwa harapan. Sarana dan teknik budidaya yang memadai perlu diperhatikan sebelum melakukan proses budidaya. Dalam melakukan budidaya satwa harapan dibutuhkan sarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Kemudian bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama tentunya bibit. Bibit yang baik diperoleh dari indukan yang unggul. Bibit satwa harapan bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit yang diperlukan untuk dibesarkan haruslah yang sehat dan tidak cacat. Kemudian yang kedua yaitu pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak, berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan produksi. Kemudian obat-obatan. Kegiatan budidaya mengalami kendala. Nah, salah satu kendala penting adalah serangga, hama, dan penyakit yang mengganggu proses pertumbuhan dan produksi. Obat-obatan dapat diberikan untuk mencegah dan menanggulangi hama tersebut. Kemudian air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air harus mempunyai persyaratan, tentunya agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Air juga dapat digunakan untuk menjaga kelembaban udara sekitar kandang atau media hidup satwa harapan. Kemudian kandang yang perlu kita siapkan. Kandang ternak adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Adapun syarat minimal kandang ternak yang harus dipenuhi sebagai berikut. Ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. Kandang dapat menunjang produktivitas. Kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. Kandang mudah dibersihkan. Kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Kandang dapat mempermudah pekerjaan dalam mengelola ternak. Kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Itulah yang perlu kita siapkan. Kemudian alat yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama adalah tempat minum. Lalu peralatan yang perlu kita siapkan, tempat makan, kemudian timbangan, spray, dan pembersih kotoran. Nah, itulah alat-alat yang perlu kita siapkan. Kemudian bagian C yaitu tahapan budidaya satwa harapan. Nah, pada tahapan ini satwa harapan jenis apa yang cocok dibudidayakan di daerah kalian. Pada saat kamu melakukan budidaya satwa harapan, pilihlah jangkrik sebagai contoh. Jangkrik merupakan satwa harapan yang mudah ditemui di semua daerah. Kebutuhan masyarakat akan jangkrik semakin meningkat seiring makin berkembangnya hobi masyarakat dalam memelihara burung. Yang pertama yaitu perencanaan. Menentukan jenis satwa harapan yang akan dibudidayakan. Kemudian, menentukan kandang yang akan digunakan untuk budidaya satwa harapan. Yang ketiga, menentukan jadwal kegiatan budidaya.
Kemudian menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan. Menentukan tugas individu. Yang kedua yaitu menyiapkan sarana produksi. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan dalam menyiapkan sarana produksi yaitu tentunya yang pertama indukan jangkrik, pakan hijauan dan konsentrat, obat-obatan, dan vitamin atau probiotik. Alat-alat yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu timbangan, tempat makan dan minum, dan pembersih kotoran. Proses budidaya satwa harapan. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam merencanakan usaha ternak jangkrik, yaitu penyusunan jadwal kegiatan, menentukan struktur organisasi, menentukan spesifikasi pekerjaan, menetapkan fasilitas fisik, kemudian merencanakan metode pendekatan pasar, menyiapkan anggaran, dan mencari sumber dana dan melaksanakan usaha ternak jangkrik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kandang jangkrik. Yang pertama yaitu lokasi kandang di tempat yang teduh dan gelap. Kandang jangkrik jangan terkena sinar matahari. Suasana kandang dibuat mendekati habitat aslinya. Dinding kandang diolesi dengan lumpur sawah dan diberikan daun-daunan kering seperti daun pisang, daun sukun, dan daun-daun lainnya untuk tempat persembunyiannya, dan di samping untuk menghindari sifat kanibalisme dari jangkrik tersebut. Dinding atas kandang bagian dalam dilapisi lakban agar jangkrik tidak merayap naik sampai keluar kandang. Sisi kandang dibuat lubang yang ditutup kasa untuk memberikan sirkulasi udara yang baik dan untuk menjaga kelembaban kandang. Sesuaikan ukuran kandang dengan jumlah populasi jangkrik tiap kandang. Ketinggian kandang kurang lebih 30-50 cm, lebar 60-100 cm, kemudian panjangnya 120-200 cm. Keempat kaki kandang dialasi mangkok yang berisi air, minyak tanah atau juga vaselin yang dilumurkan ke tiap kaki penyangga untuk menghindari gangguan binatang seperti semut, tikus, cicak, dan serangga lainnya. Dalam memilih indukan, di sini ada ciri-ciri indukan jantan, yaitu sungutnya masih panjang dan lengkap. Kedua kaki belakangnya masih lengkap, bisa melompat dengan tangkas, gesit, dan sehat kelihatannya. Badan dan bulu jangkrik berwarna hitam mengkilap, berbadan besar, dan mengeluarkan zat cair dari mulut dan tuburnya apabila dipegang, selalu mengeluarkan suara mengerik. Permukaan sayap atau punggungnya kasar dan bergelombang dan tidak mempunyai ovipositor di ekornya. Nah, ciri-ciri indukan betina yaitu indukan betina tidak mengerik, permukaan punggung atau sayapnya halus, dan ada ovipositor di bawah ekor untuk mengeluarkan telur. Perawatan bibit dan calon induk. Perawatan jangkrik yang sudah dikeluarkan dari kotak penetasan berumur kurang lebih 10 hari harus benar-benar diperhatikan dan dikontrol makanannya. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhannya sangat pesat. Apabila makanannya kurang, anakan jangkrik akan menjadi kanibal terhadap anakan yang lemah. Untuk mengurangi sifat kanibal tersebut, makanan tidak boleh kurang. Makanan yang biasanya diberikan antara lain yaitu ubi, singkong, sayuran, dan dedaunan. Makanan tersebut diberikan bergantian setiap hari. Selain itu, perlu juga dikontrol kelembaban udara dan binatang pengganggu seperti semut, tikus, cicak, kecoa, dan laba-laba. Kemudian sistem pembiakan. Sampai saat ini, pembiakan jangkrik yang dikenal adalah dengan mengawinkan indukan jantan dan indukan betina. Reproduksi dan perkawinan. Induk dapat memproduksi telur yang daya tetasnya tinggi, kurang lebih 8-90%, apabila diberikan makanan yang bergizi tinggi.
Pakan yang disukai jangkrik antara lain bekatul jagung, ketan hitam, tepung ikan, dan kuning telur. Jangkrik biasanya meletakkan telurnya di pasir atau tanah. Jadi, di dalam kandang khusus peneluran perlu dipersiapkan media pasir yang dimasukkan ke piring kecil untuk media telurnya. Perbandingan antara betina dan jantan yaitu 10:2, 10 ekor betina dan 2 ekor jantan, agar didapat telur yang berdaya tetas tinggi. Apabila jangkrik sudah selesai bertelur sekitar kurang lebih 5 hari, telur dipisahkan dari indukannya agar tidak dimakan induknya. Kemudian kandang bagian dalam disemprot dengan larutan antibiotik. Proses kelahiran. Sebelum penetasan telur, terlebih dahulu disiapkan kandang yang permukaan dalam kandang dilapisi dengan pasir, sekam atau handuk yang lembut. Kemudian masukkan 1-2 sendok telur jangkrik. 1 sendok teh telur diperkirakan berkisar antara 1.500 sampai 2.000 butir telur jangkrik. Selama proses ini berlangsung, warna telur akan berubah warna dari bening sampai kelihatan keruh. Kelembapan telur harus dijaga dengan menyemprotkan telur setiap hari dengan air dan dibolak-balik agar tidak berjamur. Telur akan menetas merata sekitar 4-6 hari. Pemeliharaan yang perlu kita perhatikan yaitu sanitasi. Kemudian, pengontrolan penyakit, perawatan ternak, pemberian pakan, pemeliharaan kandang, dan pemeliharaan hama dan penyakit harus kita sering kontrol. Pemberian vaksin dan obat-obatan. Yang terakhir yaitu saat pemanenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.